Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya M. Fikri Zulbandi MH, dosen tetap program studi D3 Farmasi Universitas 11 Maret Solo dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 018079205 atau NUPTK 8050771671130303. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen dan Pemasaran Farmasi Komunitas dengan kode khusus 21135141013. Saya mengajar mata kuliah Manajemen dan Pemasaran Farmasi Komunitas pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 1 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah pembelajaran yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam mengelola praktik pemasaran dan pelayanan farmasi komunitas di apotek sesuai standar yang berlaku. Materi mencakup standar pelayanan kefarmasian untuk resep dan non-resep, penyusunan struktur organisasi apotek yang efektif, pengelolaan administrasi serta pelaporan operasional yang akuntabel, perencanaan dan pengadaan persediaan farmasi secara tepat guna, hingga distribusi dan penyimpanan perbekalan yang memenuhi ketentuan mutu. Selain itu, mahasiswa dilatih dalam manajemen pelayanan obat dengan resep melalui screening dan edukasi pasien, pelayanan obat tanpa resep melalui konseling swamedikasi yang aman, serta penerapan strategi komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik pasien atau konsumen. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengelola apotek secara efisien, memenuhi aspek legal dan etis, serta memberikan pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan pasien. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain adalah Manajemen Apotek Praktis yang ditulis oleh Umar pada tahun 2005, kemudian Managing Access to Medicines and Health Technology yang ditulis oleh Emery pada tahun 2012, kemudian Managing Human Resource yang ditulis oleh Colling pada tahun 2013, dan Managing Organizational Change, a Practical Toolkit for Leaders yang ditulis oleh Campbell pada tahun 2014. Mata kuliah ini merupakan bagian dari kelompok inti keilmuan program studi yang dirancang untuk memberikan mahasiswa bekal kompetensi baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang manajemen farmasi di apotek. Pembelajaran pada mata kuliah ini diselenggarakan secara langsung di ruang kelas dengan menerapkan prinsip konstruktivisme yang menekankan partisipasi aktif mahasiswa dalam membangun pemahamannya. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung pencapaian-capaian pembelajaran lulusan atau CPL serta capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mata kuliah ini disampaikan secara Delivery Interaction Assessment. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses mahasiswa secara daring melalui Platform Learning Management System atau LMS pada ocw.uns.ac.id. Melalui sistem ini, mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti RPS dan Rencana Tugas Mahasiswa atau RTM, serta mengunggah berbagai tugas yang diberikan dosen secara terintegrasi. Metode pembelajaran pada mata kuliah Manajemen dan Pemasaran Farmasi Komunitas dirancang dengan pendekatan Student Central Learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengeksplorasi dan menerapkan konsep-konsep manajemen apotek secara mendalam. Proses pembelajaran dikombinasikan dengan beragam metode untuk membekali mahasiswa kemampuan menginterpretasi laporan manajemen apotek, mengambil keputusan berbasis analisis, dan menerapkan prinsip manajerial secara tepat dalam pengelolaan manajemen apotek dengan fokus pada penguasaan kompetensi konseptual dan aplikatif. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi ceramah partisipatif, diskusi terstruktur, studi kasus konseptual, latihan analitis dan simulasi, presentasi disertai umpan balik, serta pemanfaatan LMS untuk mendukung pencapaian CPL program studi D3 Farmasi. CPL ini mencakup 3 domain utama yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta keterampilan khusus.
Adapun CPL yang diintegrasikan dalam pembelajaran mata kuliah ini antara lain sikap nomor 6, yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Pengetahuan nomor 9, menguasai konsep dan prinsip sterilitas dan desinfeksi alat. Keterampilan umum pada nomor 1 yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Keterampilan umum nomor 5, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam CPMK, yaitu memahami tentang konsep dasar manajemen farmasi komunitas, manajemen organisasi, standar pelayanan kefarmasian di apotek, pengelolaan perbekalan farmasi atau inventory control, siklus manajemen obat, dan sistem distribusi obat di apotek. Materi pokok pada mata kuliah manajemen dan pemasaran farmasi komunitas yaitu 1. Pengertian dan ruang lingkup manajemen dan pemasaran farmasi komunitas. 2. Standar pelayanan kefarmasian di apotek. 3. Struktur organisasi di perapotekan. 4. Administrasi dan pelaporan di apotek. 5. Manajemen perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi di apotek. 6. Manajemen distribusi dan penyimpanan perbekalan farmasi di apotek. 7. Manajemen pelayanan obat dengan resep. 8. Manajemen pelayanan obat tanpa resep. 9. Manajemen pelayanan pasien konsumen berdasarkan karakter. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek, yakni partisipatif aktif atau case method dengan porsi 60%, termasuk di dalamnya adalah kehadiran, tugas individu ataupun kelompok, serta kuis. Kemudian ujian formatif tengah semester dengan porsi 20%, serta ujian formatif akhir semester sebesar 20%. Evaluasi belajar mahasiswa menggunakan rubrik penelitian yang objektif, adil, dan akuntabel dengan rentang sebagai berikut. Skor di atas 85 akan mendapatkan nilai A, skor 80-84 akan mendapatkan nilai A-, skor 75-79 akan mendapatkan nilai B+, skor 70-74 akan mendapatkan nilai B, skor 65-69 akan mendapatkan nilai C+, skor 60-64 mendapatkan nilai C, skor 55-59 mendapatkan skor D, skor di bawah 55 akan mendapatkan nilai E. Sebagai tahap lanjutan, mari kita menyimak video pembelajaran mata kuliah manajemen dan pemesanan farmasi komunitas ini sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman, berjumpa lagi kita pada hari ini dan kita akan melanjutkan perkuliahan pada topik yang terkait manajemen pelayanan resep apotek. Pertemuan kemarin kita udah membahas terkait ruang lingkup, definisi terkait resep itu sendiri. Dari teman-teman sekalian, apakah masih ada yang mengingat apa sih sebenarnya resep itu? Silakan angkat tangan kalau ada yang mau memberikan pendapat. Monggo, salah. Ya, jadi resep itu merupakan permintaan obat secara tertulis oleh dokter umum, dokter hewan, atau dokter gigi untuk apotek atau apoteker. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, definisi dari resep itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Teman-teman bisa melihat di sini ya bahwa pelayanan apotek terhadap resep ada beberapa komponen ya teman-teman yang perlu diperhatikan secara umum. Yang pertama adalah apotek itu wajib melayani resep dari dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Poinnya sih adalah wajib melayani ya, jangan ditolak. Ya. Kemudian pelayanan resep sepenuhnya tanggung jawab apoteker, tanggung jawab apotek. Ya. Kemudian apoteker tidak diizinkan mengganti obat generik. Jika di dalam resep itu ada obat generik, kemudian di apotek itu tidak tersedia, yang tersedia hanya obat paten atau merek perdagangan, itu nggak boleh di switch, nggak boleh diganti. Ya. Kecuali kita konfirmasi produknya dan konfirmasi ke pasiennya, begitu ya. Selanjutnya apoteker wajib melayani resep sesuai tanggung jawabnya ya teman-teman, harus bertanggung jawab karena ini masalah nyawa seseorang ya, karena kita nggak tahu nantinya, siapa tahu kedepannya akan muncul efek-efek samping yang tidak diinginkan karena dari obat itu, maka si apoteker ini wajib bertanggung jawab atas segala hal pastinya. Kemudian teman-teman,
kita lanjutkan lagi. Ketentuan resep. Resep itu harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Poinnya di sini ya. Harus jelas dan lengkap tulisannya gitu. Itulah kenapa kemudian seiring berkembangnya waktu, berjalannya zaman, maka muncullah terobosan-terobosan baru seperti resep yang sifatnya elektronik. Itu lebih mudah dan gampang untuk dibaca. Jika tidak jelas dan lengkap, wajib bertanya ke penulis resep, dalam hal ini adalah dokternya. Kita harus bertanya, ya. Kenapa kemudian ini enggak jelas ya? Nanti kan takutnya salah memberikan obat, salah memberikan dosis, salah memilih potensi obatnya dan seterusnya dan seterusnya. Resep keliru atau tidak tepat, kita tentu juga memberitahukan dokter. Jika resep keliru yang berbahaya dan tidak dapat menghubungi dokter, maka penyerahan obatnya itu kita tunda untuk sementara waktu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini adalah saya ambil contoh resep. Ini sebenarnya resep real ya teman-teman, tapi saya mengambil contoh. Nah, dari resep ini ada beberapa obat yang dituliskan di dalamnya. Ya, ada yang sifatnya racik, ada yang sifatnya jadi. Saya mau tanya si Irgi. Nah, menurut kamu Irgi, untuk resep ini sendiri dikatakan jelas, ya, atau bagaimana menurutmu? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya untuk penulisannya ya. Ini sangat berpotensi terjadi kesalahan nantinya ya. Oke, kalau menurut Irgi kurang jelas. Kalau menurut Yunda? Menurut saya sama Pak, kurang jelas. Kurang jelas juga ya. Kalau resepnya seperti ini kurang jelas ya teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Eva, ya silakan Eva. Harus konfirmasi atau bertanya kepada dokter penulis resep. Oke, jadi harus konfirmasi dan bertanya kembali ke penulis resep, dalam hal ini adalah dokternya, seperti pada slide sebelumnya ya teman-teman. Di sini tuliskan, jika tidak jelas dan lengkap wajib bertanya ke penulis resep. Jika keliru, tidak tepat, harus memberitahukan dokternya. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Dalam pelayanan resep di apotek, di puskesmas, di rumah sakit, itu tetap dilakukan yang namanya unsur-unsur screening, ya, screening resep. Screening resep ini terdiri dari 3 komponen ya teman-teman. Ada 3 komponen di dalamnya. Yang pertama screening administratif, oke. Yang kedua farmaseutik, dan yang ketiga adalah klinis. Untuk screening administratif sendiri, di situ termuat di dalamnya adalah nama dokternya, SIP dokternya, alamat dokternya, tanggal penulisan resep, paraf atau tanda tangan dokter, ya. Kemudian nama pasien, umur pasien, alamat pasien, berat badan pasien. Itu untuk administratif ya. Kemudian farmaseutik terkait potensi obatnya, jumlah obatnya, ya, bentuk sediaan obatnya, begitu ya, dan kompatibilitas. Apalagi teman-teman? Ada yang tahu? Apalagi? Bentuk sediaan? Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian screening pada unsur yang ketiga adalah klinis. Klinis sebenarnya ini adalah akan membahas terkait efek sampingnya, kemudian interaksi, apakah ada interaksi, apakah ada efek samping nantinya, ya. Kemudian apa lagi? Menurut kalian ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, nanti kalian cari tahu ya, dibuka, cari belajar untuk menambah ilmunya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, dalam pelayanan resep itu sendiri ya teman-teman, kita itu sebenarnya tidak hanya mengambilkan obat terus selesai, enggak. Alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan pelayanan pengambilan obat, percikan obat, kita akan memberitahu dulu harga. Alangkah baiknya ya. Jika pasien setuju dengan harga, maka kita melayani. Jika pasien tidak setuju dengan harga, maka kita harus bernegosiasi dengan pasien. Dalam artian bernegosiasi di sini adalah kita memberikan pemahaman
bahwa obat Anda untuk saat sekarang ini misalnya tidak tersedia di apotek ini, akan tetapi ada obat yang lain, indikasinya sama, cuman mereknya yang berbeda, potensinya sama, indikasinya sama, bentuk sediaannya sama, cuman mereknya yang berbeda. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk menggantinya? Oke, kita sampaikan itu dulu, teman-teman. Ketika kita udah menyampaikan itu, baru kita sampaikan harganya sama misalnya. Jika harganya berbeda, ya kan, yang tadinya misalnya generik, kita mau switch ke bermerek, ada sisi harga, sisi harganya terlalu jauh beda mungkin. Nah disinilah jika pasien mau mengambil obat itu, tapi tidak mampu untuk menebus semuanya, nah disinilah kemudian kita tuliskan yang namanya apa? Kopi resep. Oke, itulah fungsinya kopi resep. Setelah semuanya kita persiapkan, ya, kita screening, kita melakukan peracikan. Jika obatnya itu adalah obat racik, kemudian kita beri etiket, dikemas, kemudian dilakukan penyerahan, berikan informasi dan konseling misalnya. Dari 6 komponen ini, saya mau tanya teman-teman, di poin nomor 2, etiket. Kita ketahui semuanya bahwa pada umumnya obat itu biasanya ada yang penggunaannya bagian luar tubuh, bagian kulitnya, ada yang secara oral. Nah, etiket yang secara topikal keluar tubuh itu warnanya apa? Biru. Biru. Kalau yang oral warnanya apa? Putih. Oke. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kebalik. Kita lanjutkan. Obat yang dengan resep, yang harus ada resepnya ya ini ya, itu golongan obat keras. Jadi untuk sekarang ini obat keras itu harus ada resepnya. Kemudian narkotika dan psikotropika harus ada resep. Jika nggak ada resep, kemudian obat yang mau ditebus pasien atau masyarakat itu golongan narkotik, psikotropik, obat keras, itu kita nggak melayani, ya, karena sangat-sangat berbahaya ke depannya. Selanjutnya, ini juga penting ya teman-teman, resep palsu. Ada yang namanya resep palsu. Oke, resep palsu itu biasanya dibawa dan diserahkan oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Oke. Teman-teman bisa melihat ciri-ciri resep palsu yang berisi narkotik atau psikotropika. Yang membawanya itu terlihat ragu, ya, dia mau nyerahin atau enggak, bimbang dia ketika sudah berhadapan berkomunikasi dengan farmasisnya. Kemudian pembawa resep itu bercirikan pengguna obat-obat narkotik psikotropika ini. Ada tahu ciri-ciri pengguna narkoba di sini? Ya, pasti secara visual ya itu tidak nampak seperti orang yang normal, ya, dan nampak seperti orang yang normal pastinya. Kemudian penyakit yang diderita itu nggak jelas. Oke. Selanjutnya obat dalam resep itu nggak rasional. Maksudnya begini, obat dalam resep itu ditulis permintaannya 100 tablet, ya, atau 200 tablet, dan itu golongan narkotik psikotropika, itu kan nggak rasional, nggak logis. Nah, itu adalah ciri-ciri resep palsu yang dibawa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk materi kita pada siang hari ini? Ya, Rafa, silakan. Ada yang mau kamu tanyakan? Terkait yang screening resep untuk yang bagian klinis itu apakah dilakukan oleh kami juga atau bagaimana Pak? Untuk screen resep khususnya komponen klinis, ya, dalam ruang lingkup tenaga vokasi farmasi atau TTK itu hanya dibatasi pada screening administratif dan screening farmaseutik. Untuk screening yang klinis itu menjadi ranahnya si apoteker.
Tapi saya mau sampaikan di sini teman-teman, meskipun itu dibatasi, kita sebagai tenaga vokasi farmasi TTK ya tetap harus juga mempelajari screening klinis itu, ya meskipun itu sebenarnya ranahnya si apoteker. Tapi alangkah baiknya kita tetap juga belajar. Tapi ketika kita di lapangan, ya di realnya kita mau melakukan screening klinis itu, kita harus misalnya meminta izin diperbolehkan atau enggak, begitu ya. Karena itu memang ranahnya si apoteker, bukan ranahnya tenaga vokasi farmasi. Jadi jangan kemudian besok-besok kalian di lapangan ya iseng-iseng atau mengambil inisiatif screening klinis gitu kan. Itu kan nanti takutnya akan menimbulkan suatu dampak yang tidak diinginkan ya. Karena untuk tenaga vokasi farmasi, ilmu yang dipelajarinya itu berbeda dengan ilmu yang dipelajari oleh apoteker, terbatas hanya pada administratif dan farmaseutik. Sedangkan apoteker itu sampai ke klinis. Begitu ya teman-teman ya. Begitu saja. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, semuanya sudah jelas ya teman-teman. Saya harapkan pertemuan pada hari ini memberikan dampak yang luar biasa khususnya kepada saya sendiri, begitupun dengan kalian semua, memberikan cakrawala yang luas bagi kita semua. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya pada hari ini. Oke, baik teman-teman sekalian, selanjutnya adalah penugasan. Nah, tugasnya itu berkaitan dengan materi yang tadi terkait screening resep, administratif, dan farmaseutik. Dalam tugasnya itu, kalian harus melihat dengan saksama dan memperhatikan dengan baik mana yang kemudian resep yang sudah lengkap, mana yang belum lengkap. Nanti kalian catatkan bagian-bagian yang tidak lengkapnya di administratif dan farmaseutik itu sendiri ya teman-teman. Untuk tugasnya sendiri, kalian bisa mengakses di laman ucw.uns.ac.id menggunakan akun SSO masing-masing. Nanti teman-teman bisa melihatnya di bagian mata kuliah manajemen farmasi komunitas pastinya. Nah, di sini ya teman-teman bisa melihat, login dulu menggunakan akun, terus masuk ke mata kuliahnya, dan kemudian masuk di segmen. Di situ sudah tersedia beserta dengan petunjuknya dan cara mengerjakannya serta batas waktu pengumpulannya. Gitu ya. Terima kasih buat semuanya.